Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede Trial Fazri. Saya mahasiswa semester 3 Universitas Islam Negeri Raden Masai Surakarta, program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir dengan NIM 211111024. Di video kali ini saya akan sedikit membahas terkait kajian kaidah tafsir stilistika yang berisi tentang kaidah istifham dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 75 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 100, serta kaidah Al-Wujuh wan Nazoir dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 239. Secara sederhana, stilistika dapat diartikan sebagai kajian linguistik yang objek kajiannya adalah style atau gaya bahasa. Sedangkan style merupakan cara penggunaan bahasa dari seseorang dalam konteks tertentu dan untuk tujuan tertentu. Selanjutnya yaitu saya akan sedikit menjelaskan tentang istifham, kaidah istifham. Istifham berasal dari bahasa Arab. Masdar dari kata istafhama yang berarti istaudoha. Akar katanya adalah fahima yang berarti faham, mengerti, jelas. Akar kata ini mendapat tambahan alif, sin, dan ta di awal kata yang salah satu fungsinya adalah untuk meminta. Dengan demikian ia berarti permintaan penjelasan, tolabul fahmi. Adapun pengertian istifham secara istilah adalah sebagai berikut. Az-Zarkashi dalam bukunya Al-Burhan fi Ulumil Quran menjelaskan bahwa istifham ialah mencari pemahaman tentang suatu hal yang tidak diketahui. Dalam Al-Mu'jam Al-Mufassal disebutkan bahwa istifham ialah mencari pemahaman tentang hakikat, nama, jumlah, serta sifat dari suatu hal. Dalam kitab Al-Balaghatul Wadhihah, istifham didefinisikan yaitu mencari pengetahuan tentang segala sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui. Istifham dengan berbagai maknanya memiliki satu maksud pokok, yaitu mencari pemahaman tentang suatu hal. Maksud suatu pokok yaitu mencari pemahaman tentang suatu hal, seperti diungkapkan pengarang kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Adawatul istifham, kata tanya atau bisa disebut adawatul istifham. Ini dalam pembagiannya dibagi menjadi dua. Pertama, huruf istifham yaitu berupa hamzah dan hal yang kedua-duanya mempunyai arti apakah. Kedua, yaitu isim istifham di mana adawatul istifham ini terdiri dari selain yang telah disebutkan. Isim istifham ini terdiri dari ma, apa, man, siapa, kaifa, bagaimana, mata, kapan, ayyana, bila mana, anna, dari mana, kam, berapa, aina, di mana, dan ayu, apa atau siapa. Dalam kaidah istifham ini saya mengambil contoh pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 75 dan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 100 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Shadaqallahul azim. Yang artinya yaitu, apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui. Juga dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 100 yang berbunyi Awakullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, patutkah mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah dan setiap kali mereka mengikat janji, segolongan mereka melemparkannya, bahkan sebagian besar dari mereka tidak beriman. Adapun penafsiran dari ayat-ayat tersebut adalah dijelaskan dari tafsir Al-Qurtubi.
terkait Quran surat Al-Baqarah ayat 75 tadi, firman Allah, afatat ta'ma'una ayyuminu lakum, apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu? Firman Allah ini merupakan istifham atau bentuk pertanyaan yang mengandung makna pengingkaran, seolah-olah Allah sedang membuat mereka, Nabi Muhammad dan para sahabatnya, putus asa terhadap keimanan kelompok Yahudi ini. Ada pula tafsir Al-Qurtubi terkait Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 100. Firman Allah Ta'ala, awakullama ahadu ahdan, patutkah mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah? Dan setiap kali mereka mengangkat janji, huruf waw yang terdapat dalam firman Allah ini adalah waw atof. Huruf waw ini boleh dimasuki oleh alif istifham sebagaimana huruf fa boleh dimasuki olehnya. Alif istifham boleh masuk kepada huruf fa atof. Ini merupakan pendapat Sibawai. Dilanjut ke pembahasan mengenai kaidah wujuh wan nazoir. Menurut arti bahasa, wujuh dan an-nazoir mempunyai arti. Wujuh merupakan lafal jamak dari bentuk mufrad wajhun, sehingga berarti bermacam-macam atau beragam. Sedangkan lafal an-nazoir juga bentuk jamak dari lafal nazrun, yang berarti kesamaan atau sepadan. Bermula dari arti bahasa tersebut, maka muncul pengertian bahwa wujuh ialah lafal yang mempunyai arti atau makna banyak yang digunakan dalam berbagai bentuk jumlah kalimat yang berbeda-beda. Dan nazoir adalah lafal yang bersepakat mempunyai arti sama walaupun dalam bentuk jumlah kalimat atau ayat-ayat Al-Quran yang berbeda-beda. Imam As-Suyuti menjelaskan pengertian definitif wujuh dan nazoir. Nah, di sini wujuh adalah lafaz mushtarak yang digunakan dalam beberapa ragam maknanya, seperti lafaz ummah dan an-nazoir. Dan nazoir adalah seperti lafaz-lafaz yang bersesuaian atau alfaz al-mutawati'ah. Imam Az-Zarkashi dalam kitabnya Al-Burhan fi Ulum Al-Quran mendefinisikan wujuh dan nazoir secara sederhana. Az-Zarkashi mengemukakan bahwa wujuh adalah suatu lafal yang memiliki makna ganda yang digunakan dalam maknanya yang beragam. Sedangkan nazoir adalah lafal yang memiliki suatu makna tertentu yang tetap sekalipun digunakan dalam berbagai tempat. Sedangkan menurut Jamaluddin Abi Al-Faraj, Abdurrahman Ibnu Al-Jauzi, yaitu adanya suatu kata yang disebutkan dalam tempat tertentu dalam Al-Quran dengan suatu lafaz dan harokat tertentu dan dimaksudkan untuk makna yang berbeda dengan tempat lainnya. Maka kata yang disebutkan pada suatu tempat sama dengan yang disebutkan pada tempat lainnya, dan penafsiran makna setiap katanya berbeda pada setiap tempatnya disebut wujuh. Jadi nazoir sebutan untuk lafaz dan wujuh sebutan untuk makna yang beragam. Di sini saya mengambil contoh penafsiran Al-Quran dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 239 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Sadaqallahul azim. Yang artinya jika kamu dalam keadaan takut atau bahaya, maka sholatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah atau sholatlah sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Mengenai Quran surat ini, Quran surat Al-Baqarah ayat 239 ini, tafsir Al-Qurtubi mengatakan di sini firman Allah Subhanahu wa taala pada kata fadhkurullah, maka sebutlah Allah atau sholatlah. Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah bersyukurlah kepada Allah atas nikmatnya ini. Dia mengajarkan kepada kalian sholat tersebut yang dengannya kalian dapat menunaikan sholat-sholat yang diwajibkan.
Ini merupakan sesuatu yang belum pernah kalian ketahui sebelumnya. Sekian penjelasan dari saya mengenai kajian kaidah tafsir stilistika yang berisi tentang kaidah istifham dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 75 dan ayat 100 serta kaidah al-wujuh wan nazair dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 239. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, bila ada keliruan mohon dikoreksi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang harus dihapus ya.